السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim pernah mengatakan saat melihat bintang, "Hadza Rabbi," ini adalah Tuhanku. Ini diartikan menyimpang oleh torekot-torekot sufiyah. Padahal Ahlus Sunnah memahami bahwa Nabi Ibrahim saat menyaksikan bintang lalu mengucapkan "Hadza Rabbi," ini Tuhanku, lalu enggak lama bintang itu hilang. Ketika siang tiba, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku tidak mau mempunyai Tuhan yang hilang, yang lenyap." Lalu beliau melihat bulan. Beliau mengatakan, "Hadza Rabbi," ini Tuhanku. Dan seterusnya sampai matahari. Betulkah ucapan itu dari hati Nabi Ibrahim, sempat meyakini bahwa bintang adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan, matahari adalah bulan? Jawabnya tidak betul. Tidak betul. Ya. Lihatlah tafsir dari para ulama. Kita lihat yang paling mudah, tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau membandingkan antara Nabi Ibrahim dengan orang awam. Orang awam yang waras, orang awam yang tidak rusak akalnya, bahkan Abu Jahal Abu Lahab. Pernahkah Abu Jahal Abu Lahab mengatakan bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu bulan, matahari itu Tuhan? Enggak ada. Enggak ada. Karena apa? Karena secara fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Sifat dasar. Bahwa tanpa dikasih tahu, itu fitrah manusia akan meyakini adanya Tuhan. Siapa? Pencipta jagat raya alam semesta, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Itu fitrah. Dan fitrah ini ada pada diri kafir Quraisy. Abu Jahal Abu Lahab, musuh besar Nabi SAW. Itu manusia awam. Apalagi Nabi Ibrahim yang hanif. Oleh karena itu, menyimpulkan dari ayat tadi bahwa Nabi Ibrahim pernah syirik, pernah musyrik, pernah kafir, menuhankan bintang, menuhankan bulan, menuhankan matahari, jelas ini keliru. Jelas ini keliru. Nah, pertanyaan selanjutnya, bukankah Nabi Ibrahim mengatakan "Hadza Rabbi," ini Tuhanku? Ini dalam rangka apa kemarin?
munaqashah, dalam rangka munaqashah, munadharah, berdialog, ngajak berpikir kepada umatnya yang rata-rata menyembah patung, menyembah patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak hidup, mati. Yang lebih masuk akal nyembah ini nih, gitu. Nyembah bintang itu lebih masuk akal, tinggi, banyak, berkelap-kelip, dan seterusnya. Lebih masuk akal lagi nyembah bulan, lebih besar, lebih masuk akal lagi nyembah matahari, bisa memberikan cahaya, kehidupan, kehangatan, dan seterusnya. Terakhir Nabi Ibrahim mengatakan, aku hadapkan wajahku kepada pencipta itu semua. Yang pantas menjadi Tuhan, yang pantas kita sembah adalah yang menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari. Dibawa ke situ, diajak berpikir. Akan menjadi sangat tidak pantas, bahkan tidak waras, bahkan bodoh ketika menyembah patung, batu, berhala, asnam. Padahal itu dilakukan oleh ayahnya yang disebutkan dalam Al-Quran itu Azar, li abihi Azar. Tapi ada sedikit tafsiran dari Mujahid, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Azar ini justru nama berhalanya. Azar ini nama berhalanya. Nah, karena ayahnya itu yang membikinnya, maka ayahnya dipanggil sebagai Azar. Bahkan namanya adalah Tarikh, nama ayah dari Nabi Ibrahim. Karena ayahnya ini menciptakan patung berhala yang dinamakan sebagai Azar, maka nama itu menempel pada diri ayahnya. Itu yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Tahulah kita kesalahan sebagian torekot-torekot sufiyah dan orang-orang awam yang meyakini bahwa Nabi Ibrahim pernah musyrik, pernah kufur. Mereka mengatakan, ya bisa saja, kan belum jadi nabi, nggak masalah, kan nggak muskil, kan belum jadi nabi, belum jadi rasul, ya wajar berbuat syirik. Jawabnya tidak. Para nabi, para rasul ketika masih remaja, bahkan dari anak-anak, itu dijaga oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti mabuk, bohong, berzina, berjudi, mencuri, dijaga. Tidak ada satupun riwayat ada seorang nabi yang dulu mantan penjudi, mantan pemabuk, mantan pencuri. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ulama ada. Ulama ada. Walaupun kita tidak perlu tahu, tapi ada. Nah, aib kan harus ditutup. Tapi ada. Ya, sahabat ada kan? Sahabat ada. Adapun para nabi, para rasul tidak ada. Dijaga oleh Allah dari kecil. Maka para nabi, para rasul tidak ada yang pernah berzina, pernah minum khamr, pernah berjudi, pernah mencuri. Apalagi pernah syirik. Kan begitu. Ini mafhum muwafaqahnya seperti itu. Kias aulawiyahnya seperti itu. Apalagi syirik. Maka tidak ada seorang nabi yang dulu mantan penyembah berhala, mantan majusi, nggak ada. Sobiin, nggak ada. Artinya ya kosong. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW kosong. Beliau belum pernah memeluk satu agama.
sebuah keyakinan, tidak ada. Ya. Belum pernah punya seorang guru yang mengajari satu ilmu kepada beliau. Kosong aja, kosong. Ya. Nah, maka sekali lagi menyimpulkan bahwa Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang, pernah menyembah bulan, pernah menyembah matahari adalah kesimpulan yang jauh dari kebenaran. Ya. Maka sekali lagi kemarin kita bahas, alangkah baiknya kalau di terjemahan itu hadza rabbi, ini Tuhanku, itu ada tanda tanya. Di Al-Quran jelas tidak ada. Al-Quran dan Sunnah, bahasa Allah dan Rasulnya tidak mengenal tanda tanya. Ya. Jadi si pembaca ya harus mengerti, harus memahami bahwa ini sebuah pertanyaan, ini pernyataan, ini jawaban. Tidak seperti bahasa kita. Kita kalau membaca tulisan bahasa Indonesia betul-betul dimanjakan oleh penulisnya. Jadi enak sekali, gak usah pakai mikir, udah ada tanda tanya gitu. Adapun Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Yang asli ya, kalau yang sekarang ada gitu. Dalam bahasa Indonesia betul-betul para pembaca itu dimanjakan oleh penulis. Dalam bahasa Arab tidak ya. Bahkan domir dia saja ketika beda antara Rasulullah dengan Jibril, dua-duanya dengan huwa, hu. Wa asnada rukbatahu ila rukbataihi. Ya, wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menempelkan kedua lututnya ke kedua lututnya. Dia meletakkan kedua tangannya di pahanya. Padahal nya pertama siapa, nya kedua siapa, beda. Dalam bahasa Indonesia kan tidak seperti itu. Saya kira nggak ada penulis dalam bahasa Indonesia menyebut dia dua-duanya. Pasti kata ganti itu salah satunya, bukan dua-duanya. Innal murada bil kawkabi wasyamsi wal qamar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan bintang-bintang, matahari dan bulan, allawati ra'ahunna Ibrahim, yang pernah dilihat oleh Nabi Ibrahim itu dengan mengatakan hadza rabbi, itu adalah anwarun, itu adalah cahaya. Hiya hujubullah, di mana di balik cahaya itu adalah Allah. Ciri-ciri tarekat Sufia seperti ini. Tidak segan-segannya ngarang, berani mengarang. Mana ada? Itu betul-betul bintang, betul-betul bulan, betul-betul matahari, tapi maksudnya tadi ya. Walam yurid hadhil ma'rufat, menurut mereka itu bukan bintang yang sebagaimana setiap hari kita lihat, bulan, matahari yang hampir setiap hari kita lihat, bukan. Tapi itu cahaya, anwar, yang menutupi Allah. Di balik cahaya itu Allah. Inilah tarekat-tarekat Sufiyah dengan seenaknya. Wahada min jinsi kalamil batiniyah. Ini termasuk sifat-sifat ucapan batiniyah. Orang-orang batiniyah itu seperti itu. Duduk, nyender, nunduk, ditanya, bapak tadi ngapain? Dijawab, sholat. Itu. Ruku enggak, sujud enggak, atahiyat enggak, i'tidal enggak, baca Al-Fatihah enggak, bilangnya sholat. Kenapa?
batiniyah. Di mata orang kami tidak ruku, tidak sujud, tapi kami sedang sujud, sedang ruku. Jadi rusak. Ya, syariat menjadi rusak, fikih menjadi rusak oleh orang-orang batiniyah, kaum batiniyah. Dan batiniyah ini bukan istilah syar'i, tapi sekedar bahasa Arab. Batin, apa yang ada di batin kita, apa yang ada di dalam diri kita. Ya, ada batin, ada zahir. Maka ada aurat zahir, ada aurat batin. Wanita misalnya memiliki aurat zahir, memiliki aurat batin. Aurat zahir wanita boleh dilihat oleh ayahnya, abangnya, anak laki-lakinya. Ya. Adapun aurat zahir wanita tidak boleh dilihat kecuali oleh suaminya. Ya. Nah, sekedar bahasa. Ada zahir, ada batin. Ya. Bukan istilah syariat seperti sujud, ruku. Ini istilah syar'i. Sujud adalah, ruku adalah, tawaf adalah, sa'i, tayamum, azan, qomat. Ini istilah syar'i. Nah, yang jadi masalah hari ini adalah bukan istilah syar'i dianggap istilah syar'i. Sekedar bahasa Arab saja. Tapi seolah menjadi bahasa Islam. Ya. Nah, salah satunya ini. Kaum batiniyah, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ini semua bukan istilah agama, itu bahasa Arab. Ya, ma'rifat ya ilmu, thariqat ya jalan. Ya, hakikat ya hakikat. Sudah masuk bahasa Indonesia kan hakikat. Nah, thariqat sufiyah menjadikan istilah-istilah ini seolah istilah agama. Ada kaum muslimin yang sebatas level syariat. Ada yang naik levelnya menjadi thariqat. Ada naik lagi menjadi hakikat katanya. Ada naik lagi yang tertinggi ma'rifat. Sudah ma'rifat. Ma'rifatullah. Pernah dengar? Ini istilah-istilah mereka, ini ma'rifatullah. Padahal yang benar ma'rifatullah apa? Ma'rifatullah itu bahasa Arab. Ma'rifat itu tahu, ilmu, Allah. Ma'rifatullah berarti tahu kalau Allah bersemayam di atas arsy. Kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kalau Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kalau Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, nah itu ma'rifatullah. Kenal tahu siapa Allah. Nah, mereka tidak. Ma'rifatullah adalah mengetahui apa yang orang lain nggak tahu. Itu. Karena apa? Karena seringnya lapar. Karena setiap hari berpuasa. Misalnya. Karena tidak putus berzikir ribuan kali. Lalu dia mengetahui apa yang akan terjadi besok, lusa, bulan depan. Seperti ini oleh mereka disebut sebagai ma'rifatullah. Kenal dengan Allah. Padahal ahlu sunnah wal jamaah meyakini ma'rifatullah seperti tadi. Tahu sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Mereka tidak. Tahu tentang Allah berangkat dari batinnya. Dan tidak bahas. Allah bersemayam di mana, mereka nggak bahas. Apa yang Allah lakukan setiap sepertiga malam, mereka nggak bahas. Dengan apa Allah menciptakan Adam, dengan apa Allah akan menghentikan geraman Jahannam, tidak dibahas oleh mereka. Padahal itu dibahas oleh Nabi SAW.
Ini kesalahan torekot-torekot sufi. Inna sufiyata fi yaqzatihim, ini ucapan di dalam kitab Al-Mufsih bil Ahwal, bahwa orang-orang sufi itu dalam keadaan bangun, terjaga, bukan tidur, yusahidunal malaikah, bisa menyaksikan malaikat, bukan mimpi, betul-betul dalam keadaan terjaga, melihat malaikat. Ya. Abu Bakar kalah, Umar kalah, Utsman kalah, para sahabat kalah. Para sahabat betul pernah melihat Jibril, tapi dalam bentuk manusia, dalam bentuk sahabat yang sangat tampan, Dihyah Al-Kalbi, dalam bentuk orang Arab Badui, dalam bentuk orang asing yang tidak dikenal, berambut sangat hitam tersisir rapi, berpakaian sangat putih, tidak berdebu, tidak kusut, tidak ada tanda-tanda habis melakukan perjalanan jauh. Tapi tidak ada yang kenal siapa dia. Kalau habis mandi, rambutnya tersisir rapi, bersih, pakaiannya bersih, berarti kan penduduk Madinah. Penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah, tentu ada yang tahu, atau minimal sudah seminggu di Madinah, sudah 5 hari di Madinah, tentu ada yang tahu. Ini tidak ada yang tahu satupun. Berarti dohirnya kan baru datang dari jauh. Kalau baru datang dari jauh, kita tahu, naik unta, naik kuda, tentu berdebu, kusut, lusuh pakaiannya. Ternyata dia adalah malaikat Jibril. Siapa yang tahu? Enggak ada. Enggak ada yang tahu. Hatta Nabi SAW. Detik itu Nabi belum tahu kalau itu adalah Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, selama ini ketika Jibril datang kepadaku, aku selalu tahu bahwa itu Jibril, walaupun dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, walaupun dalam bentuk orang Arab Badui, kecuali hari itu, kecuali 3 hari yang lalu itu, ya, aku baru tahu sekarang bahwa itu adalah Jibril. Itu Nabi SAW. Gimana Umar, gimana Utsman, gimana Abu Bakar. Tiba-tiba hari ini ada orang yang mengaku sufi, bisa menyaksikan malaikat, tentu dalam bentuk asli. Ya. Luar biasa kesesatan orang-orang tarekat sufi hari ini. Dan kaum muslimin banyak yang tertipu dengan orang-orang sufi. Wa arwahal anbiya, dan ruh para nabi, bisa menyaksikan roh para nabi. Udah rohnya nabi lagi. Nabi sudah nggak ada yang hidup satupun, rohnya. Padahal roh hanya bisa dilihat oleh siapa? Oleh yang punya roh, yang punya jasad. Kan jasad ada ruhnya, roh berada di jasad. Bisa. Kapan? Ketika roh itu keluar, berarti mati. Ya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna ruha idza qubido tabi'ahul basar. Roh itu, seringkali roh itu ketika keluar dari jasad, berarti mati kan? Rohnya keluar kan mati. Itu diikuti oleh pandangan mata, tabi'ul basar. Jadi matanya bisa ngelihat gitu, ngikuti. Habis itu mati. Jadi antum kalau pengen lihat roh, ya nanti tunggu ya. Nanti bisa lihat. Mungkin berapa detik udah hilang. Ya.
Ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam saat Abu Salamah meninggal. Yang istrinya Ummu Salamah kemudian dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Terbelalak. Sebagian sahabat menganggap bahwa kan banyak yang menangisi, meratapi, menyayangkan, kok mati matanya terbelalak. Syubhat itu ditepis oleh Nabi dengan mengatakan kalimat tadi, inna ruha idza qubila tabi'ahul basar. Roh itu kalau dicabut keluar dari jasad, maka seringkali diikuti oleh pandangan mata. Bukan tanda orang jahat, banyak dosa, ahli maksiat, tidak. Karena memang nggak ada tandanya. Nggak ada tanda dari Allah dan Rasul. Kalau banyak dosa itu mayatnya berat, dikotongnya berat katanya. Pas dikubur, kuburannya batu mulu, air mulu. Mana dalil? Ya ada. Ya lihat orang-orang kafir. Ya orang kafir semuanya jahat, semuanya maksiat. Maksiat paling maksiat adalah kekufuran. Maksiat terbesar syirik. Mati biasa-biasa saja. Nggak ada tanda. Maka ini syubhat yang harus ditepis, bahwa tidak ada tanda. Kecuali husnul khatimah ada, meninggal di hari atau di malam Jumat, dahinya berkeringat, atau secara umum sedang baca Al-Quran mati, sedang sujud mati, sedang sedekah mati, sedang haji pakai pakaian ihram atau umrah mati, secara umum. Itu pun kan tidak boleh kita memastikan. Wa yasma'una minhum aswatan, dan mendengarkan suara mereka. Berbiasa, ada suaranya, dan sering kita dengar seperti itu. Tidak ada malu-malunya dia bercerita, saya pernah ngobrol di mobil sama siapa? Sama Rasulullah. Innalillahi. Nggak ada malu-malu. Wa yaktabisuna minhum fawaid, lalu mendapatkan faidah-faidah dari nabi-nabi yang sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini kadang dipakai oleh mereka karena mereka tidak punya senjata. Beda dengan para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, punya senjata apa? Ilmu, hadis-hadis Nabi, hafal ratusan ribu hadis, dan itu senjata untuk melawan bid'ah, syubhat. Mereka nggak punya, maka senjatanya itu ngarang, mimpi bertemu Nabi, kata Nabi begini. Bahkan tadi tidak bermimpi, dialog langsung dengan Nabi. Ternyata hadis itu dhaif, ternyata hadis itu sahih. Ini mengerikan. Tidak ada satupun ulama ahlul hadis berdalil dengan hal-hal seperti itu. Mimpi ketemu Nabi. Kan banyak ulama yang bermimpi bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, tapi tidak dipakai untuk mensahihkan sebuah hadis, mendhaifkan sebuah hadis, tidak ada. Ya, sekedar nikmat, tentu nikmat ya, bertemu dengan Nabi, berdialog dengan Nabi, bahkan cuman melihat wajah Nabi, hanya melihat wajah Nabi, ini sebuah keutamaan. Dan
para imam tidak mengubral, ya, tidak mengubral. Insya Allah banyak, mungkin di antara antum ada, ya, tapi tidak perlu diobral, ya. Saya melihat, saya bermimpi ketemu dengan Nabi, ya nggak perlu, ya. Dengan kita diberi anugerah bermimpi ketemu dengan Nabi, ini sudah nikmat, bahagia luar biasa. Nggak perlu diceritakan, nggak perlu orang lain tahu. Orang nggak ada ajaran apa-apa, nggak ada seorang ulama bermimpi ketemu dengan Nabi lalu Nabi memberikan ajaran, nggak ada. Ajaran sudah selesai, sudah ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Udah nggak perlu lagi. Maka ketika seorang ulama bertemu dengan Nabi dalam mimpi, mungkin sedikit dialog, itu tidak dalam rangka mengambil pelajaran. Ini sahih apa dhaif dan seterusnya. Ya, sekedar anugerah, nikmat dari Allah. Thumma yataraqqal halu min musyahadati surah ila darajatin yadiku anha nitaqun nutq. Ini bahasa beliau, ya. Kemudian keadaan itu naik, bertambah, menjadi-jadi, ya. Dari sekedar surah, oh wajah Nabi seperti ini, oh wajah Nabi Musa seperti ini. Karena memang bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam berarti begitulah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Ada kisah seorang tabi'in, yang ulama tabi'in soleh, ya, yang bertemu dengan Nabi lalu meyakinkan diri dengan bertanya kepada sahabat, apakah Rasulullah rambutnya begini? Dijawab oleh sahabat ini, benar. Apakah Rasulullah hidungnya begini, pipinya begini, bibirnya begini, postur tubuhnya begini? Kata sahabat, benar, benar. Lalu sahabat ini mengatakan, sepertinya engkau lebih tahu dari aku. Kenapa? Karena ketika aku berhadapan dengan Nabi, aku lebih banyak menunduk. Gitu. Saking besarnya Nabi, wibawa Nabi di depan kami. Khusus aku ketika berada di hadapan Nabi, aku lebih banyak menunduk, tidak melihat wajah Nabi. Ternyata engkau lebih tahu, ya. Ini membuktikan kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa man ra'ani fil manam, barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia betul-betul melihat aku. Kenapa? Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi nggak bisa syaitan menyerupai Nabi alaihi salatu wassalam lalu bermimpi. Syaitan kan bisa membuat kita mimpi. Ya, antum tahu 3 macam mimpi kan? Salah satunya kan dari syaitan. Syaitan dalam mimpinya mengatakan, aku ayahmu. Bisa nggak? Bisa. Aku kakekmu. Bisa nggak? Bisa. Aku Pangeran Diponegoro. Bisa nggak? Bisa. Aku Imam Syafi'i. Bisa? Bisa. Aku Rasulullah. Bisa? Ini tidak bisa. Yang tidak bisa dilakukan oleh syaitan, yang tidak bisa diucapkan oleh syaitan ketika membuat orang mimpi itu adalah mengatakan aku Rasulullah, ya. Oleh karena itu ketika bermimpi dengan siapapun, jangan sekali-kali beranggapan bahwa
dia adalah kakekku, dia adalah nenekku, dia adalah Imam Syafi'i dan seterusnya. Jangan, ya. Sangat-sangat dimungkinkan dia adalah syaitan, jin. Nah, dari hanya melihat rupa, lalu bertambah ila darajatin yadikuna anha nitaqun nutki, sampai dengan satu keadaan yang sulit untuk diucapkan, ya. Artinya malu lah, mustahil gitu. Sampai ya namanya ngarang, ya. Kalau didengar oleh orang yang waras, malu, mustahil. Itu yang sering terjadi. Wa kana sababu fi tasnifi haula'i mithla hadhihi al-ashya' qillata ilmihim bis sunnah. Ini ucapan beliau. Yang menyebabkan mereka menulis kitab-kitab seperti itu, ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Khadir, ketemu dengan Musa, begini begitu. Ini berangkat dari sedikitnya ilmu, minimnya ilmu. Yang ilmunya tidak minim seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan seterusnya, ya sibuk dengan ilmu, sibuk dengan haddatsana fulan, fulan ini siapa, sikoh apa tidak, dobit apa tidak, soduk apa tidak. Nah, itulah ilmu. Mereka tidak punya. Maka berhayal seperti itu, ya. Saking sedikitnya ilmu, berhayal seperti itu. Maka jika mereka itu diam, tidak usah tampil, tidak usah bicara, tidak usah ceramah, itu jauh lebih baik, ya. Dengan mereka tampil, ceramah, membahas tentang halal haram, bahaya sekali. Kenapa? Mereka tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mereka tidak bisa membedakan. Dikiranya semua sunnah semua. Salat berjamaah, lurus, rapat, sunnah, betul. Tahiyatul masjid, sunnah, betul. Baca Al-Quran, sunnah, betul. Semuanya sunnah. Salat nisfu Sa'ban, sunnah juga kata mereka. Merayakan Maulid Nabi, sunnah, semuanya sunnah. Seolah mereka menuduh Nabi omong kosong, sementara Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan itu selalu diucapkan oleh Nabi di awal khutbah, ceramah, ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi berulang-ulang setiap kali membuka ceramah dan enggak kejadian, kan jadi omong kosong, ya. Kita ahlu sunnah semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Apa yang diucapkan oleh beliau setiap kali beliau mengawali khutbah sedang kita saksikan hari ini. Setiap kita masuk masjid, setiap kali Ramadan, di sofa, di marwah, di sekitar Ka'bah, bid'ah merajalela. Ketika wudu, ketika tayamum, ketika azan, ketika qomat, selalu ada bid'ah itu. Mereka menganggap nggak ada. Berarti seolah ucapan Nabi itu omong kosong, ya. Berbeda dengan keyakinan kita ahlu sunnah, Nabi betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Pantesan beliau mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu setiap kali beliau mengawali khutbah, pantesan lihat di mana-mana, ya. Qillata ilmihim bis sunan wal islam wal athar. Tiga kata, satu makna. Sunnah, Islam, athar.
Maksudnya qala Allah wa qala Rasul, wahyu, kebenaran, Al-Quran dan Sunnah, Islam. Wa iqbalahum ala mastahsanuhu min tariqatil qaum, dan mereka istihsan. Salah satu penyakit kaum muslimin, istihsan, menganggap baik. Padahal Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sebuah peribadatan, berarti dia telah membuat syariat sendiri. Maka tidak boleh kita mengatakan, oh ini baik, oh itu baik, sebagaimana kaum kita. Dulu-dulu nggak ada, sahabat nggak ada melakukannya, tabi'in nggak ada melakukannya. Tapi ini kan baca Al-Quran, tapi ini kan rame-rame baca tasbih tahmid, baik gitu. Ini kan bukan ghibah, ini bukan main judi, main domino, ini kan baca Al-Quran beramai-ramai, ini baik. Nah, itu istihsan namanya. Nah, karena Imam Syafi'i faham kaidah-kaidah sunnah, maka beliau mengatakan man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sebuah peribadatan, ibadah mahdoh tentunya, maka berarti dia telah membuat syariat sendiri. Maka tidak boleh. Nah, justru sebaliknya, hukum asal ibadah apa? Tidak baik, haram. Hukum asal ibadah mahdoh adalah haram, tidak baik. Nah, dibalik oleh mereka, istihsan. Pokoknya kalau namanya ibadah, baca Al-Quran, zikir, wirid, pasti baik. Ya. Kaidah yang sangat mendasar ini mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Dan mereka ini siapa? Antum tahu? Mereka ini siapa? Profesor, doktor, kiai haji, dipanggil ulama, abuya, ajengan, habib. Ya, kaidah yang sangat mendasar ini tidak paham bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Sementara antum yang boro-boro profesor, boro-boro doktor, boro-boro ulama, kiai haji, ya cuman ngaji selewatan. Kok faham betapa nikmatnya, betapa lezatnya, betapa bahagianya, bisa tahu mana sunnah, mana bid'ah. Luar biasa. Ya. Maka wajib bagi antum kita semua bersyukur apapun keadaan antum. Ya. Rumah nggak punya, masih ngontrak, kendaraan nggak ada, cuman sepeda misalnya, wajib bersyukur. Lebih bersyukur dari para profesor agama ini, ya, bukan profesor kedokteran teknik, bukan. Profesor doktor ilmu hadis, ilmu fikih, tapi nggak paham kalau Allah bersemayam di atas arsy, nggak mau terima kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, marah kalau maulid Nabi dibilang bid'ah, sesat, tersinggung kalau dibilang tahlilan itu mendatangkan dosa. Sementara antum faham betapa nikmatnya, betapa lezatnya, betapa bahagianya. Ya, ini menghibur kita walaupun kita miskin, nggak punya apa-apa, walaupun penghasilan pas-pasan. Ya, kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini nanti setelah kita mati. Ya, sekarang alhamdulillah kita berbahagia. Kelezatannya nanti ketika orang-orang hamilatun nasibah tasla naran hamiyah, antum selamat. Mereka bersusah payah, ibadah kan bersusah payah. Yang sholat nisfu Sa'ban, yang rajaban, yang tahlilan, yang muludan, kan bersusah payah, tapi terancam neraka. Ya, masuk waktu. Silakan azan dulu.
Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.